Kalau bunda sedih, nanti aku peluk. Kalau bunda marah sama ayah, nanti aku yang bilangin ke ayah supaya ayah dengerin bunda. Bunda, aku boleh nggak sih datang ke rumah bunda? Aku punya gambar buat bunda. Bunda pasti suka. Bunda, udah jangan nangis lagi ya. Ayah pulangnya malam terus. Kata ayah supaya kita bisa punya uang banyak. Kalau udah banyak uangnya, nanti bisa ketemu bunda lagi deh. Bye-bye bunda, I love you. Baik, kalau tadi sudah ada curhatan langsung dari Azel nih, Kak Irma, kita langsung bahas ya. Tadi sedih sekali ya, tapi mungkin ini yang harus diperhatikan adalah mungkin tidak terjadi pada Azel saja. Banyak juga mungkin orang yang anak ya, khususnya anak yang memiliki kondisi keluarga seperti itu. Mungkin kalau tadi kita lihat, kita dengarkan bersama-sama, ini ibunya pergi meninggalkan karena faktor ekonomi ya. Nah, Anda menanggapnya seperti apa? Ketidakhadiran seorang ibu yang tadinya biasa ada ibunya, ketika saat ini ibunya pergi. Oke, jadi fenomena seperti ini kan juga banyak sekali ya terjadi di kota-kota besar ya, di mana ibu pergi bekerja atau mungkin keluar dari ya menjadi TKI, bisa saja seperti itu ya. Jadi fenomena ini seringkali bisa kita sebut sebagai motherless. Jadi ketiadaan peran ibu secara optimal sehari-hari dalam kehidupan anak. Dan ini sebenarnya bisa jadi karena banyak faktor ya, karena mungkin ada mendukung finansial keluarga atau ada faktor lain memang. Begitu. Bagaimana kemudian tumbuh kembang anak yang biasanya bersama dengan ibunya, kemudian karena ada faktor lain halnya, ibunya pergi meninggalkan keluarga tersebut. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat, ibu itu sebenarnya kalau anak kehilangan ibu itu lebih kepada faktor kesepian nantinya. Jadi kalau anak-anak yang memang kurang diberikan perhatian atau kasih sayang dari ibu karena faktor apapun itu biasanya akan menyimpan kesepian dalam diri anak. Nah, sementara kalau ada ayah, faktor ayah misalnya, kehilangan ayah itu lebih kepada arah hidup dan juga keadaan finansial. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang kehilangan figur ibu itu lebih ke arah emosinya atau rasa kesepiannya, karena kan biasanya ibu itu adalah senter kasih sayang ya di dalam rumah, begitu. Bagaimana dengan seorang ayah? Apakah bisa menggantikan peran seorang ibu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang bisa atau tidak, itu tergantung pada kesiapan hatinya tuh ke anak gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kepada gender. Ya, jadi ayah atau ibu kalau dua-duanya siap untuk bisa memberikan pengasuhan dengan peran gandanya sebenarnya bisa, karena banyak sekali juga keluarga-keluarga yang hanya ayahnya yang secara optimal atau maksimal memberikan kasih sayang dan perhatian itu mampu untuk bisa mengasuh dan mendidik anak. Jadi lebih kepada kesiapan mental aja gitu. Tapi dampak psikologis terhadap sang anak ketika sudah terbiasa bersama dengan ibunya, kemudian ibunya tiba-tiba pergi meninggalkan keluarganya begitu. Pasti ada rasa kesepian ya. Jadi kehilangan, kesepian, kemudian juga pada beberapa anak mungkin mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari, prestasi belajar bisa menurun, kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, menarik diri secara sosial. Jadi yang ada kemudian tidak ada itu biasanya akan memberikan perasaan gak aman buat si anak. Kalau kita balik pertanyaannya, kalau tadi dampaknya terhadap anak, nah apa yang kemudian ibunya rasakan ketika kok bisa? Ini kan pertanyaan umum ya. Kok bisa meninggalkan anaknya? Apa yang kemudian ibunya ini rasakan? Apakah memang ibunya memang pada dasarnya tidak bertanggung jawab kah? Sebenarnya kita nggak bisa bilang seperti itu juga ya, karena pasti ada faktor penyebabnya ya. Bisa jadi kenapa ibu itu pergi ya, kalau misalnya perginya karena dia bekerja ya, atau dia pergi dia meninggalkan anaknya aja, itu seringkali ada beberapa orang yang karena trauma masa lalu. Jadi bukan karena faktor oh dia nggak bertanggung jawab, oh dia bukan seorang ibu yang matang gitu ya, tapi bisa jadi sebenarnya ada luka masa lalu yang belum beres sampai sekarang, kemudian punya ketakutan kalau dia mengasuh ini justru nanti nggak akan optimal, maka choice-nya adalah saya pergi aja dulu deh gitu kan, dan kemudian ini perginya kenapa nih? Nah, sebab itulah sebetulnya yang harus kita cari tahu kenapa dia meninggalkan, apakah karena faktor ekonomi, apakah ketidakcocokan dengan ayahnya mungkin, atau memang ada isu lain. Tapi kebanyakan yang saya lihat adalah mencari dukungan secara finansial untuk mendukung support finansial keluarga, dan yang kedua ada trauma secara. Kalau kita lihat tadi dari Azel sendiri,
ibunya meninggalkannya karena faktor ekonomi. Betul. Bukan hanya anaknya, keluarganya pun ditinggalkan, Betul. tidak bisa dihubungi, tidak ada kabar begitu. benar. Kalau yang seperti ini kasusnya? Ya, kehilangannya akan sangat besar sekali ya pada anak. Jadi kerinduan terhadap peran ibu, kerinduan terhadap sosok ibu itu seringkali membuat anak kehilangan juga arah, kesepian, dan ini bisa berdampak juga ke jangka panjang. Tapi kita lihat tadi kan, sebetulnya ayahnya itu memberikan support secara emosional juga kepada anaknya. Artinya masih ada sandaran emosi lain. Jadi walaupun ibunya tidak ada karena mencari dukungan finansial dan kemudian gak ada kabar, ayahnya tetap jadi sandaran hidupnya Azel. Artinya ayahnya yang harus berperan ganda. Yes, untuk sementara ini, Oke. karena kalau tidak tadi pertumbuhannya nggak akan Oke. optimal. Kalau gitu Mbak Irma, pertumbuhan sang anak ini ketika tahu ibunya meninggalkannya begitu ya. Yeah. Nanti ke depannya akan seperti apa ketika ada dua. Ketika sang ayah ini berada di sampingnya, tadi Betul. dukungan emosional, Yeah. dan satu lagi ayahnya pun sibuk bekerja untuk Yeah. mensupport mereka. Tapi nanti ya Yeah. dijawab. Oke. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu ayah dan bunda karena segmen selanjutnya, tapi masih akan ada Kak Yana yang akan membacakan dongeng bersama dengan adik-adik. Sesaat lagi. Halo ayah bunda dan adik-adik yang ada di rumah dan juga di studio bersama Kak Yana. Nah hari ini karena temanya soal ibu, Kak Yana akan membacakan salah satu cerita yang ada di buku Aku dengan Nasihat Mama, Berbakti kepada Orang Tua. Dan ini karya Kak Yana, penerbitnya adalah Kanza MNC Gramedia dan ilustratornya adalah Inner Child. Nah, di sini Kak Yana akan membacakan salah satu cerita yang ada di buku ini, judulnya Susahnya Jadi Mama. Sudah siap mendengarkan cerita Kak Yana? Siap. Oke, kita mulai ya ceritanya. Jadi, ada seorang anak perempuan nih adik-adik, namanya Ayu. Ia sering kali merasa kesal kalau diminta bantuan oleh mama. Nah, termasuk nih ketika mama meminta bantuan Ayu untuk membuang sampah di tempat sampah yang ada di depan rumah. Enak ya jadi mama, bisanya nyuruh-nyuruh terus. Gerutu Ayu kesal. Nah, siapa adik-adik yang di sini yang suka kesal kalau diminta bantuan oleh mama? Ayo, kenapa ya suka kesal? Kenapa? Kenapa suka kesal kalau diminta bantuan oleh mama? Malu-malu. Di sini ada yang suka kesal gak kalau diminta bantuan oleh mama? Enggak ya, pinter, hebat. Kita memang tidak boleh kesal ya kalau diminta bantuan oleh orang tua. Karena itu kewajiban kita sebagai seorang anak. Karena itu bentuk bakti kita terhadap orang tua. Pinter. Kita lanjut ceritanya ya. Tidak hanya sering kesal kepada ibu karena sering menyuruh, Ayu juga sering kesal karena mama sering melarangnya bermain handphone dan menyuruhnya untuk belajar. Nah, saat ingin tidur nih, Ayu tiba-tiba membayangkan betapa asiknya jika tidak ada mama. Dia bilang, pasti aku bebas. Tidak ada yang menyuruh-nyuruh dan tidak ada yang melarang-larang. Katanya Ayu sambil menguap nih karena dia tadi mengantuk. Keesokannya dia pun bangun dari tidurnya nih adik-adik. Dia kelaparan. Kemudian ia langsung menuju meja makan. Tapi tidak ada makanan di meja makan. Kemudian Ayu pun kesal karena biasanya ada makanan yang disiapkan oleh mama. Kok mama tidak masak? Aku kan lapar. Mama kemana ya? Ayu tuh nampak kebingungan. Nah, kemudian terdengar suara papa memanggil Ayu yang meminta dibuatkan kopi dan makan siang. Kemudian Ayu pun nampak kebingungan karena dia tidak bisa membuat kopi dan tidak bisa memasak. Apalagi tidak ada makanan di meja makan yang disiapkan oleh mama. Papa pun akhirnya memberitahu kepada Ayu bahwa mama sedang pergi ke rumah nenek karena nenek sedang sakit.
Kemudian papa pun meminta Ayu untuk mengurus semua pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh mama. Ayo coba, ada yang tahu gak? Yang biasa dikerjakan oleh mama di rumah apa saja, ayo? Mencuci, memasak, apalagi? Menyapu, banyak ya pekerjaan mama. Kira-kira capek gak ya jadi mama? Capek. Oh iya capek, benar. Karena itu kita harus membantu mama kalau membutuhkan bantuan. Ayu pun membayangkan nih teman-teman, ketika dia melakukan semua pekerjaan rumah yang dilakukan oleh mama. Tadi mulai dari mencuci, mengepel, dan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh mama. Ayu pun menangis kencang karena membayangkan betapa lelahnya menjadi seorang mama. Kemudian dia berteriak, "Mama, pulang, Ma!" Teriaknya dengan kencang. Mendengar tangisan Ayu, mama pun langsung datang menghampiri dan membangunkan Ayu yang sedang tertidur. Tadi ternyata Ayu itu sedang bermimpi. Nah, kemudian ketika ia melihat ibunya yang ada di hadapannya, ia pun bersyukur. Ia pun berkata, "Jangan tinggalkan aku ya, Ma. Ternyata susah loh jadi mama. Pasti mama kelelahan karena mengurus aku dan papa. Maafkan Ayu karena suka kesal karena diminta bantuan oleh mama. Nah, aku janji akan membantu mama karena aku tidak ingin mama kelelahan dan sakit," kata Ayu. Mendengar perkataan Ayu, mama pun langsung terharu dan memeluk anaknya itu. Dan Ayu pun berjanji untuk menjadi anak yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Selamat datang kembali di Dunia Kita dan Anak, Ayah dan Bunda. Kita lanjutkan tadi perbincangan kita dengan Mbak Irma. Mbak Irma, ada pertanyaan menggantung tadi kan? Betul. Azel ini kan ditinggalkan ibunya karena faktor ekonomi. Kemudian tadi Mbak Irma katakan bahwa peran ayah ini berpengaruh sekali ya. Betul. Aku pengen tahu nanti ke depannya seperti apa tumbuh kembang Azel ini ketika dia mendapatkan support dari ayah dan satu lagi ayahnya sibuk bekerja. Gimana? Oke, ini sesuatu yang dilematis banget ya, Kak Ana ya. Karena kan memang yang optimal itu kalau memang ayah ada, ibu ada. Kalau salah satunya nggak ada, itu kan pasti timpang. Sehingga memang harus dicari figur lain yang bisa menggantikan perannya. Tapi tidak menggantikan sebagai posisi ayah ibu, tapi lebih kepada peran-peran atau fungsinya. Nah, kalau misalnya nggak ada sama sekali orang dewasa yang memberikan dukungan kepada mereka, ya biasanya perkembangannya nggak akan optimal. Nggak sehat juga secara mental psikologisnya. Motivasi bisa menurun. Tujuan arah hidup juga dia tidak paham seperti apa, kemudian dia mungkin bisa masuk ke dalam pergaulan bebas ya, atau memang ada hal-hal lain yang selama ini dia pendam saja, maka nanti ketika dewasa itu akan menjadi sebuah hal yang mungkin akan buruk sekali secara psikologis saat dia nanti sudah dewasa. Oke. Begitu. Bagaimana dengan ayahnya? Kalau kita lihat dari sisi ayahnya kan tidak hanya anaknya ya yang terdampak, tentunya ayahnya pun terguncang begitu ya. Nah, apa yang seharusnya ayahnya lakukan untuk menutup kekurangan-kekurangan ini? Ya, yang pasti ayah itu tidak bisa sendirian juga. Dia perlu mendapatkan dukungan atau support dari keluarga besar mungkin, kemudian dari teman-teman yang sekiranya mengetahui perjalanan kehidupan mereka, dan yang paling penting juga mencari orang-orang yang bisa diajak bercerita atau diajak berdiskusi, karena penting sekali buat ayah. Karena seringkali ayah ini kan memendam sendiri. Seringkali dia nggak mau menceritakan gitu ya, khawatir mungkin menyusahkan, khawatir dianggap sebagai ayah yang lemah. Nah, jadi stigma atau mindset ini itu harus disingkirkan dulu, bahwa saya perlu menjadi sehat untuk bisa mendampingi anak-anak saya. Walaupun saat ini pasangan saya sedang tidak hadir, maka saya harus menghadirkan diri saya secara utuh buat mereka. Oke, baik. Mbak Irma, kita juga mau bertanya kepada ayah dan bunda yang ada di studio. Ini ada pertanyaan, boleh? Langsung siapa? Oke, saya Yuanita. Saya single mom dan bekerja. Ya, jadi kita pagi berangkat nih Bu, bareng-bareng. Terus anak saya pulang, saya baru pulang jam 6. Jadi interaksinya mungkin dari jam 6 sampai jam 8 ya.
Cuman kalau saya ngerasanya kalau misalkan di rumah itu dia agak kayak lengket gitu ya Bu, kayak berusaha mencari perhatian, pokoknya apa-apa maunya sama saya gitu kan. Nah kalau disuruh sendiri atau diperbaiki, kalau misalkan sesuatu yang kita pikir itu tidak benar, itu kadang dia langsung melo gitu loh, langsung melo, berasa disalahin gitu, berasa nggak disayang gitu ya. Terus di psikologi sayanya juga kan what do I do wrong gitu. Nah, gimana caranya supaya supaya balancing ya, karena kalau tadi kan Azel masih punya ayah, sedangkan nih saya udah nggak ada ya, pasangan saya sudah meninggal, jadi both gitu. Thank you. Bagaimana tuh? Oke, pertama saya mau memvalidasi dulu ya bahwa Mbak ini sudah sangat luar biasa sekali menjalankan perannya selama ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Artinya menjalankan peran sebagai single mom itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita memang bisa sangat multitasking dalam menjalankan peran-peran itu, tapi once kita mungkin bisa sangat lelah sekali kan ya Mbak, sehingga memang kadang-kadang kita membutuhkan dukungan-dukungan lain dari sekitar kita yang memberikan support. Nah sekarang kalau kondisinya single mom dan kemudian bekerja, itu kan sesuatu yang mungkin kadang-kadang muncul rasa bersalah juga pada diri kita ya. Nah yang harus dilakukan memang memaksimalkan yang minimal. Artinya Mbak udah punya waktu 2 jam itu sudah sangat luar biasa sekali. Kita memaksimalkan waktu kan dengan waktu yang ada, apa sih yang bisa kita berikan kepada anak kita. Karena saat ini Mbak itu adalah jangkar emosi dan psikologisnya dia. Jadi secara emosional kenapa kok kayaknya lengket banget? Ya karena dia merasa dengan ibunya itu aman gitu. Terus kenapa ya kok kadang-kadang mungkin sedikit ada bertolak belakang, karena dia merasa ini tempat aman, so saya boleh dong jadi diri saya yang sebenarnya. Nah, disitulah peran kita untuk memberikan dukungan, support, dan jadi teamwork sama anaknya, bahwa di kehidupan yang ini kita bisa sama-sama saling bekerja sama, saling support. Dan yang paling penting adalah sering-sering peluk anaknya. Ya, jadi itu akan sangat memulihkan mamanya dan memulihkan anaknya juga. Jangan lupa nanti pulang dari sini langsung dipeluk ya anaknya. Baik, terima kasih Bu Yelina sudah berbagi ya cerita di sini, juga semoga membantu dari Mbak Irma tadi. Ya, Ayah dan Bunda, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara episode Azel kali ini. Semoga mungkin bisa menjadi inspirasi ya, bisa juga kita mendidik dengan hati bagi anak-anak kita. Jangan lupa terus saksikan program Dunia Kita dan Anak pekan depan di waktu yang sama. Sampai jumpa.